Kita ke informasi lain, pemirsa. Persidangan kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai digelar. Dalam persidangan terungkap aliran dana sebesar 420 miliar rupiah yang mengalir kepada Harvey Muiz dan Helena Lim. Narasi Mulia dan seterusnya sebagaimana dalam tabel dan dianggap telah dibacakan bahwa ketika ambil sabenasi terhadap permohonan persetujuan RKP, selanjutnya apabila kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai disidangkan. Dalam sidang perdana ini, terungkap uang haram dari penyalahgunaan izin usaha pertambangan mengalir ke banyak orang, termasuk Harvey Muiz dan Helena Lim yang diduga menerima 420 miliar rupiah. Ada 3 terdakwa yang menjalani sidang pada hari ini. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung 2021-2024 Amir Syahbana, Kadis ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Suranto Wibowo, dan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung Rusbani. Dalam surat dakwaan, jaksa mengurai kerugian negara atas tindak pidana penyalahgunaan izin tambang ini yang mencapai 271 triliun rupiah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa eksepsi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa akan mengajukan tanggapan atas surat dakwaan kita atau tidak. Kalaupun tidak mengajukan tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maksud saya ya itu menjadi haknya mereka. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi Harvey Muiz. Selain itu, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba program makan siang gratis di SDN Kelampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Didampingi oleh Wali Kota Surabaya dan mantan Gubernur Jawa Timur, Gibran memastikan uji coba makan siang gratis berjalan dengan baik. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid sekolah dasar Kelampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer effect dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15.000 kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas? CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya Rp15.000 per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi itu ada menu-menu yang di situ ada kandungan gizinya. Yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gizi buruk, stunting, saya tetap akan jaga. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan anorganik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak, akan kita jual, berikan ke bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program makan siang gratis ini bervariasi. Sementara untuk Kota Surabaya mendapat budget sekitar Rp15.000 per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo telah menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik, termasuk memutuskan Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama 3 hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat.
Mukernas menghasilkan 3 putusan utama, yang salah satunya menjadikan Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum Partai Perindo, menggantikan Haritanu Sudibyo. Bersama ini, saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tanusudibio untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera. Pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, memenangkan pilkada karena ini sudah dekat. Dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo menyebut pembangunan desa penting dilakukan untuk menarik minat generasi muda tinggal di desa dan menurunkan laju urbanisasi. Bamsud juga menyebut komitmen pembangunan desa akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahannya yang akan datang. Dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa. Hal ini terlihat dari peningkatan dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015 dari semula sebesar 20,7 triliun untuk 74.093 desa menjadi 70 triliun lebih pada 2023 dan kemudian meningkat menjadi 71 triliun pada tahun 2024. Bamsud juga menyebut komitmen pembangunan desa akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan yang akan datang. Pembangunan desa diharapkan bisa menghidupkan daya saing serta menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa. Bamsud menjelaskan, slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Sehingga hal ini bisa menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang. Anak-anak mudanya harus didorong penuh inovasi, kreativitas, beradaptasi terhadap pembangunan, terhadap perkembangan yang ada. Jangan mengandalkan menjadi karyawan, PNS atau karyawan-karyawan, tapi gunakan berbagai kemajuan teknologi yang ada untuk membangun diri, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk menciptakan bisnis yang belum tersentuh, misalnya menyangkut masalah potensi yang ada di desa-desa, potensi yang di daerah-daerah. Pembangunan desa memiliki peran sentral dalam 2 aspek penting, yakni upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar desa serta kota. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Intelijen Negara atau BIN telah melakukan transformasi di berbagai lini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkemampuan tinggi dan ditunjang dengan fasilitas berkelas internasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Hal ini disampaikan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dalam sambutannya di acara pelantikan Prasetya Perwira Intelijen Negara, peresmian modernisasi Pusdiklat dan penyerahan sertifikat akreditasi internasional STIN, serta peresmian apartemen personil STIN maupun penyerahan sarana prasarana mobilitas operasional, sekaligus pemberian penghargaan atlet berprestasi Porbin 2024 di lingkungan STIN Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN di bawah kepemimpinan Kepala BIN Budi Gunawan telah memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan terkemuka yang sampai saat ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan yang mendapatkan akreditasi internasional dari Akuin di Indonesia sebagai World Class Intelligence College.
Budi Gunawan menambahkan Pusdiklat TNI akan menjadi Center of Excellence yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan BIN. Semua transformasi yang dilakukan BIN disertai modernisasi perangkat teknologi ini menjadi pondasi dasar dalam mewujudkan Grand Design BIN untuk menjadi World Class Intelligence dan menuju Indonesia Emas 2045. BIN, mari kita berikan tepuk tangan yang dalam mengembangkan organisasi, melakukan investasi teknologi dan menguatkan sumber daya manusia, Badan Intelijen Negara. Kerja keras dan dedikasi yang telah kita tunjukkan selama ini, Baistin dan Pusdiklat tentu patut untuk diapresiasi. Karena hal ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja yang semakin profesional, produktif, tangguh, guna menjawab tantangan ke depan dengan lebih percaya diri. Sehingga kita semua berharap Pusdiklat dapat menjadi World Class Intelligence Training. Pemirsa, sejumlah murid sekolah dasar mengikuti peringatan Asian Dengue Day 2024 di Perpustakaan Nasional Jakarta. Mereka diberikan edukasi gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, serta mengoles anti nyamuk sebagai bagian dari pencegahan DBD. Puluhan murid sekolah dasar dari berbagai daerah mengenakan pakaian unik untuk mengikuti lomba gerak dan lagu Satu Rumah, Satu Jumantik di Perpustakaan Nasional Jakarta. Lomba ini dalam rangka peringatan Asian Dengue Day 2024 yang diselenggarakan Enesis Group bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Enesis Group melalui brand Sovel turut memberikan edukasi gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, serta mengoles anti nyamuk kepada anak-anak sebagai bagian dari pencegahan DBD. Harapannya hari ini adik-adik paham gitu ya bahwa kan kita Kementerian Kesehatan Enesis berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan jadi Satu Rumah Satu Jumantik gitu ya. Jadi adik-adik harapannya paham gitu ya bagaimana PSN pemberantasan sarang nyamuk gitu ya, dari mulai bagaimana mengidentifikasi gitu ya, kemudian lebih mengenal lagi kebiasaan hidup sehat 3M plus mengoleskan lotion anti nyamuk, salah satunya dengan menggunakan Sovel. Dengan adanya acara ini kita bisa lebih menyebarluaskan bagaimana caranya untuk menanggulangi nyamuk-nyamuk DBD yang berkeliaran, yaitu dengan 3M plus. 3M itu apa? 3M itu menutup, menguras, dan mendaur ulang. Plusnya apa? Plusnya mengoles lotion anti nyamuk. Peringatan Asian Dengue Day 2024 ini merupakan bagian dari komitmen melawan nyamuk hingga tuntas untuk mencapai target 0 kematian akibat dengue pada tahun 2030 yang telah ditetapkan oleh WHO. Peran orang tua juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak dengan mengoleskan Sovel agar anak-anak terlindungi dari gigitan nyamuk penyebab DBD. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rama Romadona, iNews melaporkan.